filologi, arsip, teks filologi kuno yang memiliki nilai-nilai yang sangat berharga, yang memiliki nilai-nilai yang sangat bersejarah dan juga nilai yang memiliki poin-poin penting terhadap kemerdekaan Indonesia. Itu merupakan salah satu contoh dari filologi atau arsip dalam ilmu kearsipan. Tentu Wulan bertanya dalam hati, apakah hanya sekedar teks proklamasi itu saja, Pak? Oh tidak, banyak. Banyak inilah tugas Anda untuk menggali dan mencari bagaimana bentuk filologi yang lain, arsip-arsip yang lain. Salah satu contohnya tadi adalah teks proklamasi. Teks proklamasi itu kalau di TV, coba Jelita tengok iklannya. Pasti tulisan-tulisan yang ada di teks proklamasi itu kan tulisan sangat lama sekali ya. Dan juga tulisannya seperti apa ya? Seperti tulisan orang-orang dulu, sambung menyambung gitu kan. Iya kan Anda? Anda pasti pernah melihat gitu kan, bagaimana bentuk tulisan teks proklamasi itu. Nah, itu sangat kuno sekali karena ditulis oleh Soekarno di tahun 1940-an atau di tahun 1945 lagi, pas kemerdekaan. Nah, sekarang ada lagi beberapa teks-teks kuno atau filologi yang juga memiliki nilai-nilai dan juga memiliki ilmu kesejarahan dan juga ilmu peradaban. Banyak kok. Di mana banyaknya, Pak? Ya banyaknya itu ya harus digali, gitu, harus dicari. Di mana mencarinya? Sebenarnya teks filologi atau kearsipan ini banyak sekali. Kita tidak mesti harus ke perpustakaan, kita tidak mesti harus ke museum. Bisa jadi nanti Anda atau Jelita ataupun Mesyarah ataupun Rani ya, mungkin tanpa disadar, rupanya di rumah Rani terdapat semacam teks filologi, arsip yang sangat berharga. Tapi Rani dan Mesyarah tidak tahu, dan ayah ibunya pun tidak mengetahui bahwasanya surat atau buku itu merupakan peninggalan sejarah atau filologi. Karena selama ini ditengok oleh Yeni, ditengok juga oleh Rani, dan juga ditengok oleh Siti dan Nurwulan, Darina, ditengoknya kok buku ini dari dulu waktu saya SD masih ada ya. Rupanya Jelita bingung kan, ayahnya pun bingung, ibunya bingung. Ketika ditanya Jelita kepada mamanya, "Ma, ini buku apa, Ma?" Ya mama nggak tahu. Tapi kata ayah, buku ini jangan diganggu-ganggu gitu. Karena ayah ini nggak paham juga, tapi ada firasat. Nah, Jelita pun karena sudah masuk kelas filologi, penasaran, apa sih buku ini kok selalu dilindungi? Kenapa ditanya nggak tahu? Akhirnya Jelita membuka buku tadi misalnya. Rupanya di dalam buku itu rupanya ada tulisan Ratu Deli Serdang. Ini kan sangat filologi. Rupanya buku itu ada satu lembar surat dari Ratu Serdang. Tertulis pada abad ke-17. Tapi karena mamanya Jelita nggak paham, papanya pun nggak mengerti, akhirnya buku itu ditumpuk di lemari. Sementara buku itu sangat bersejarah dan memiliki nilai-nilai peradaban dan nilai-nilai filologi. Kemudian Jelita dibaca sama Jelita, rupanya satu lembar dalam buku itu ada surat dari Raja Serdang kepada Ratu Aceh. Itu filologi. Kemudian diangkat oleh Jelita bahwasanya surat yang ada di rumah saya kan surat biasa, tapi peninggalan Ratu Serdang dengan Raja Aceh. Setelah Jelita membuat atau membaca terus menafsirkan, akhirnya buku itu dan surat itu bisa dibaca oleh khalayak ramai. Nah, ketika buku dan surat tadi dibaca dan memiliki
memiliki nilai-nilai peradaban dan nilai kesejarahan, akhirnya jelita terkenal karena telah menemukan satu surat dari Raja Serdang kepada Ratu Aceh. Padahal surat itu bertemu di lemari buku jelita ya, yang sejak SD terus ditengok-tengok oleh jelita, tapi karena kita SD, jelita pun nggak paham, dan ayahnya pun nggak tahu, termasuk mamanya juga nggak paham ini apa, tapi ini peninggal dari nenekmu nih jelita, kata mamanya. Jangan kamu ganggu-ganggu, nanti marah nenek di alam barzah. Tapi karena jelita sudah belajar di sejarah peradaban Islam, mata kuliah filologi, penasaran jelita. Akhirnya jelita meriset dan meneliti buku tersebut. Nah, ini merupakan bagian dari sasaran yang akan kita lakukan dalam mata kuliah atau ilmu kearsipan. Saudara-saudara, adik-adik yang saya banggakan, Anda semua ini bersyukur. Saya bersyukur sekali ya. Sekalipun saya bukan tidak pernah, saya bukan dari SPI sebenarnya. Tetapi Anda sebenarnya bersyukur ada mata kuliah filologi ini atau ilmu kearsipan. Penting Anda ketahui, tidak semua atau tidak ada satupun prodi atau jurusan di UIN ataupun di USU ataupun di UNIMED, termasuk juga di UI dan lain sebagainya, dalam prodi sejarah peradaban Islam atau prodi sejarah. Di luar prodi sejarah itu tidak ada prodi yang belajar tentang ilmu filologi, ilmu kearsipan. Jadi Anda bersyukur bisa belajar dalam mata kuliah ilmu kearsipan filologi. Kenapa demikian? Karena dengan filologi ini Anda akan menemukan semacam fondasi ya, semacam dasar dari kesejarahan dan dasar dari suatu peradaban. Mungkin dalam logika Anda, filologi itu apa sih yang membuat dia menjadi penting? Perlu Anda ketahui, Undang-Undang Dasar, tadi kan teks proklamasi ya, sekarang Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Undang-Undang Dasar dan Pancasila itu merupakan teks kuno dan merupakan bagian dari filologi. Siapa yang tidak hafal Pancasila? Itu tangan yang tidak hafal. Nah, berarti hafal semua ya Pancasila itu ya. Pancasila itu kan ada 5. Pancasila itu merupakan teks filologi, teks kearsipan kuno. Tapi dengan Pancasila itu akhirnya Pancasila bisa melahirkan ilmu-ilmu yang lain. Pancasila bisa melahirkan pandangan-pandangan yang baru. Dengan Pancasila itu akhirnya bangsa ini bisa berdiri kokoh dan bisa memiliki falsafah hidup. Kalau tidak ada Pancasila, saya kira bangsa ini akan hancur. Ya kan? Nah, makanya Pancasila itu merupakan peninggalan filologi, peninggalan teks kuno yang memiliki nilai-nilai peradaban. Dulunya teks Pancasila itu tidak ada nilai. Awalnya tidak memiliki semangat peradaban, tapi karena dia itu teks yang sangat kuno dan juga merupakan bagian dari kearsipan dan filologi, kemudian Pancasila itu bisa membangun negara dan bangsa Indonesia ini. Sampai hari ini Pancasila merupakan way of life, pandangan hidup bangsa Indonesia. Jadi Anda bersyukur bisa belajar dalam ilmu kearsipan atau filologi. Nah, itu kan salah satu contoh. Contoh yang lain, misalnya tidak sengaja Fitriani sama Maisaroh menemukan undang-undang yang dibuat oleh Belanda. Jadi sebelum Indonesia merdeka, di Indonesia ini kan Belanda yang berkuasa. Ketika Belanda berkuasa, Belanda memiliki undang-undang. Belanda memiliki aturan-aturan tersendiri terhadap negara ini. Hanya saja karena sudah hilang, karena Belanda sudah diusir dari Indonesia, dan Indonesia merdeka, tentunya ada peninggalan-peninggalan yang dimiliki oleh Belanda tersebut.
dan peninggalan itu sebenarnya berpengaruh terhadap perkembangan bangsa Indonesia. Nah, rupanya Maisarok sama Fitriani, termasuk Yeni ya, dan Nurwulan, menemukan ada semacam aturan atau undang-undang yang dibuat oleh company tersebut, oleh Belanda. Dan undang-undang itu sangat penting ketika pemerintahan Belanda berada di Indonesia ini. Nah, itu diangkat, dibaca, dan dikaitkan dengan ilmu kesejarahan. Nah, itulah beberapa contoh yang bisa saya paparkan kepada Anda semua, apa bentuk dan bagaimana kinerja dan juga cara dalam melakukan penemuan-penemuan yang bersifat filologi. Saudara-saudara, teman-teman yang saya banggakan, oleh karena itu, karena kita di mata kuliah filologi atau ilmu kearsipan kelas ini ada berapa orang ya? Berapa orang jelita kita di sini? Ada 23, Pak. Nah, ada 23 orang. Ini yang masuk baru 16 orang. Berarti yang terlambat atau tidak masuk ada 6 orang lagi ya. 27. Jadi pertemuan kita ini ada 16 kali pertemuan. 16 kali pertemuan dipotong kita UAS dan UTS. Jadi sisa 14 lagi. 14 per orang ini saya bagi, mungkin satu tim ya, saya tidak menyebut kelompok ya. Satu tim itu berisi 2 orang atau ya 2 orang itu ya. Ada yang 1 orang karena 23 ya. Tapi kalau bisa 2 orang saja satu tim itu. Tapi kalau nggak cukup 1 orang saja. Jadi saya menugaskan kepada Anda semua, setiap tim itu mencari peninggalan-peninggalan yang bersifat filologi. Peninggalan yang bersifat filologi atau ilmu kearsipan. Misalnya ini Jelita ya. Jelita itu menemukan seperti yang saya contohkan tadi. Jelita menemukan semacam surat penting di rumahnya. Atau Jelita menemukan main-main ke perpustakaan atau ke museum. Rupanya Jelita menemukan sebuah surat. Surat itu rupanya berbunyi undangan pesta. Undangan pesta anak Raja Langkat dengan siapalah misalnya, itu kan penting karena itu berasal dari surat kerajaan. Kemudian surat itu diangkat Jelita dalam bentuk opini atau bentuk artikel. Nanti Jelita memaparkan bagaimana bagaimana nilai kesejarahannya. Kedua, bagaimana nilai peradabannya. Terus yang ketiga, bagaimana surat itu bisa melahirkan pemahaman-pemahaman yang baru terhadap ilmu pengetahuan. Nah, misalnya tadi kan saya contohkan, Jelita menemukan sebuah surat undangan pesta anak Raja Langkat dengan pasangannya. Nah, kemudian Jelita menginformasikan bahwasanya dalam kesejarahannya surat ini ditulis tahun sekian, misalnya tahun 1000 bla 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 gitu. Nah, itu dari ilmu kesejarahannya. Ilmu peradabannya, surat ini merupakan sesuatu yang sudah memiliki peradaban yang baik. Contohnya, Jelita meneliti mengenai bentuk kertasnya, terus bentuk tintanya. Bentuk kertas dan tinta itu sudah melambangkan atau menggambarkan bahwasanya peradaban di waktu itu seperti ini. Kalau kertasnya bagus, berarti peradabannya sudah maju. Nah, dan kalau kertasnya kusam dan mudah sobek, berarti peradabannya seperti ini. Jadi ada semacam nalar logika yang bisa diberikan oleh Jelita. Terus tentang ilmu pengetahuan, bagaimana temuan Jelita ini sumbangsihnya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, yaitunya terjadinya atau munculnya ilmu-ilmu tulis-menulis misalnya. Jadi ilmu tulis-menulis itu selalu mengalami perkembangan. Yang dulu mungkin model suratnya tidak terlalu lebay, perkembangannya akhirnya surat-surat cinta itu mulai lebay bunyinya, pakai ya pokoknya yang mendayu-dayu, pakai sayang-sayangan, tetap surat lebay ya. Nah, itu bisa ditafsirkan oleh Jelita.
Nah, itu tugas Anda semua. Jadi mulai minggu depan tuh setiap tim sudah mulai bergerak mencari ya. Karena Anda itu merupakan riset, Anda merupakan peneliti. Anda semua ini saya bangga ya, saya senang juga. Anda ini merupakan calon-calon peneliti yang handal, sejarawan. Orang sejarah itu adalah orang yang memiliki dalam peneliti riset. Jadi makanya orang sejarah itu dia suka bertanya, dia suka bingung, dan dia suka penasaran. Ini Bapak Jufri ini kok mukanya kok foto aja ya, kata Jelita, mana gambarnya? Nah, itu kan penasaran yang diceritain. Nah, itu merupakan nalar perasaan, ya kan? Nah, termasuk juga Yeni mungkin dia penasaran juga, ini Pak Jufri mukanya kok hidungnya agak besar sebelah. Bagaimana ini? Nah, itu kan sebenarnya penasaran yang dilahirkan oleh nalar riset tadi, nalar penelitian. Jadi Anda ini di semester 5, Anda sudah saya panggil bukan anak-anak lagi. Anda saya panggil saudara riset, saudara peneliti. Karena Anda bakal akan menulis proposal, bakal akan menulis skripsi, bakal akan riset penelitian. Jadi nalar penelitian itu sudah mulai ada di dalam kepala Anda semua ya. Karena itu minggu depan itu sudah saya tunggu ya. Nanti Jelita mewakili Kosma, nanti tolong dibagi ke tim-timnya ya. Satu tim 2 orang. Nanti tim itu coba dibuat oleh Word atau ya. Terus di-share ke grup ya. Siapa saja tim-timnya. Satu tim itu boleh berdua isinya atau boleh 1 orang. Tugasnya mencari filologi, mencari ilmu kearsipan, mencari barang-barang kuno seperti surat tadi ya dan lain sebagainya, atau seperti teks proklamasi misalnya, itu bisa juga gitu. Teks proklamasi itu adalah barang filologi ya, sekali. Itu mulai saya tugaskan. Jadi mulai hari ini habis kuliah itu nanti Jelita menyusun kelompok tim, kemudian dikonfirmasi kepada tim tersebut dan tolong di-share di grup, dan semua tim mulai bergerak mencari peninggalan kuno yang memiliki nilai-nilai filologi atau nilai-nilai kearsipan. Boleh berbentuk teks, boleh berbentuk buku, boleh berbentuk apa saja lah. Yang penting dia merupakan bagian dari arsip, bagian dari film. Oke, saya kira ini pengantar dari saya. Boleh bertanya 1 pertanyaan saja pada waktu kita mau habis. Saya pakai Zoom gratis. Berbayar, nggak sanggup saya. Silakan yang mau bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, berarti sudah paham ya. Nah, masih ada tugas-tugasnya. Tugasnya adalah meriset. Ya, silakan. Saya mau bertanya Pak, untuk waktu apa namanya ya, kan kita filologi itu kan Pak tentang naskah-naskah kuno gitu kan Pak. Jadi saya mau tanya apakah ada penentuan waktu untuk dikatakan bahwa teks itu adalah naskah kuno gitu Pak. Saya dia tunggu 50 tahun dulu baru dikatakan naskah kuno gitu Pak, atau mungkin Pak 5 tahun udah bisa dikatakan naskah kuno gitu Pak. Apakah punya waktu untuk teks itu sendiri bahwa agar bisa dikatakan sebagai naskah kuno? Oke. Naskah yang masuk ke dalam ilmu filologi atau ilmu kearsipan itu dalam semua para ilmuwan sepakat kalau naskah itu sudah berumur 2 dekade. Anda paham 2 dekade itu berapa? 2 dekade. 1 dekade itu berapa? 1 dekade itu 10 tahun. Jadi kalau 2 dekade 20 tahun. Nah, jadi kalau Anda menemukan mungkin ada surat dari mama Anda. Waktu mama Anda seusia ini ya. Mamanya masih seusia ini. Kemudian papa ini kirim surat kepada mamanya. Waktu mama ini seusia ini. Berarti kan sudah ada 20 tahun yang silam itu. Nah, kemudian surat itu Yeni angkat, Yeni ambil. Rupanya bahasanya kok lucu ya gitu loh.
tidak sama dengan surat ini kepada kawan laki-lakinya. Papa tidak sekali ya surat yang pertama, yang surat 20 tahun. Nah, itu contohnya yang 20 tahun. Jadi sebuah naskah itu bisa dikatakan kuno atau bisa menjadi naskah-naskah yang bernilai filologi apabila minimal dia berumur 2 dekade atau 20 tahun. Tapi saya sangat apresiasi, sangat berharap Anda semua tidak mencari surat-surat yang tahun itu. Coba dicari surat-surat yang bahkan sudah berumur 3 abad, bisa 300 tahun. Nah, karena semakin Anda menemukan surat yang memiliki umur yang sangat kuno, itu nilainya sangat luar biasa. Dan Anda kemungkinan besar ya, misalkan Wulan Ramadhani menemukan sebuah naskah kuno yang berumur 400 abad. Itu keuntungannya banyak sekali. Di samping naskah itu bisa dijadikan bahan riset skripsi, Anda, Wulan Ramadhani, bisa mendapatkan surprise, kejutan-kejutan yang diberikan oleh orang-orang pecinta naskah gitu. Karena tidak pernah ditemukan naskah 300 tahun misalnya 3 abad, kemudian Wulan menemukan itu. Nah, itu sangat menakutkan sekali. Atau Jelita misalnya, Jelita menemukan naskah berumur 5 abad, 500 tahun. Rupanya ditemukan oleh Jelita di Sibolga, tempat Islam pertama sekali masuk itu. Islam bertemu sama Jelita, naskah yang mengatakan ada surat dari dari Ratu Persia dengan bahasa Ibrani misalnya. Kebetulan Jelita pintar bahasa Ibrani dan bisa membaca surat itu. Akhirnya apa? Akhirnya temuan Jelita itu bernilai dan juga dihargai oleh para pecinta sejarah. Dan tentunya Museum Nasional akan mengundang Jelita untuk mempresentasikan temuan-temuan tersebut. Jadi kembali kepada pertanyaan, berapa untuk umurnya itu Pak? Itu minimal 2 dekade, 20 tahun itu sudah bisa dikatakan naskah itu memiliki nilai filologi. Saya kira itu. Oke, saya kira itu pertemuan kita, adik-adik yang saya banggakan, teman-teman, karena waktu kita sudah habis. Saya kira sudah paham semua ya. Nanti Jelita tolong di-share di grup ya, bikin timnya, nanti timnya langsung ditugaskan. Apa bentuknya terserah. Saya tidak menentukan naskah ini, naskah itu, tidak. Pokoknya apapun naskah yang ditemukan, ambil dan cari nilai kesejarahannya, cari nilai peradabannya, dan bagaimana naskah itu bisa melahirkan ilmu-ilmu yang baru terhadap pengetahuan. Setiap tim nanti akan presentasi di ruang Zoom. Pak, saya kira itu dari saya. Tetap semangat, mudah-mudahan Anda bisa melaksanakan tugas ini. Baik, mari sama-sama kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah.